Halo Kauli. Halo Bang Daniel. Halo Bang Niko. Halo adik-adik. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Semoga sehat terus ya, supaya kita bisa tetap ibadah walaupun di rumah aja. Betul adik-adik, untuk sementara waktu ini kita ibadahnya di rumah aja ya. Tapi kita juga harus semangat. Wah, kakak lihat kayaknya ada yang masih belum semangat nih Bang Daniel. Waduh. Supaya semangat, kita berdiri yuk, kita Yuk. bernyanyi. Yuk kita bernyanyi. Happy ya, happy ye. Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, cintaku semakin mendalam. Kayaknya masih kurang semangat Betul Bang nih Kak, Daniel. kayaknya aku melihat masih adik-adiknya masih tidur-tiduran, masih Iya. duduk-duduk gitu. Mungkin mereka perlu bernyanyi lagi. Iya, kita bernyanyi lagi. Ku buka Alkitab. Alkitab, lalu ku baca, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah. Lagi ya Kak. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah. Lanjut. Baca kitab suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, masih ada satu lagu nih untuk membuat kita semangat Bang. Betul banget Kak, kayaknya kita harus bersemangat, harus semangat terus. Oke, siapa yang masih ingat dengan lagu Ku Jatuh Cinta Padanya? Ayo kita nyanyi bersama-sama.
cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Wah, sepertinya adik-adik sudah semangat. Ya kan Bang Daniel? Iya, sepertinya sudah semangat nih. Sudah bisa siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau begitu, sebelum kita memulai ibadah, kita akan bernyanyi dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Setengah suara yang tenang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Doa pembuka dipimpin oleh Pendeta S. Silitonga. Ada di sekolah minggu bersama dengan orang tua dan yang mendampingi di rumah. Sebelum kita memulai ibadah minggu kita, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada minggu ini Engkau memberkati kami. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan, berikan hikmat dan bijaksana-Mu, agar kami dapat mengikuti ibadah yang dari awal hingga akhir. Sertai kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh
ayat 2 ya adik-adik. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Tiba saatnya kita akan pembacaan titah. Minggu ini kita akan membacakan titah kelima. Oke, Bang Daniel akan memperagakan titah kelima, sementara Kauli akan mengucapkan titah kelima. Siap Bang Daniel? Siap Kauli. Oke, titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ulang Sekali lagi ya? Iya Kak. Oke. Yuk sekarang bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Udah pintar adik-adiknya Bang. Mantap. Oke, sekarang kita bernyanyi ya adik-adik. Kita bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku, versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya adik-adik. Bang Iko. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Versi bahasa Inggris ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Minggu ini kita akan menghafalkan ayat hafalan dari Lukas 14 ayat 13. Oke, sama seperti tadi ya. Kak Kauli yang mengucapkan, Bang Daniel yang memperagakan. Siap Kauli. Oke, Kakak kita ucapkan dan lakukan bersama-sama ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Bisa adik-adik? Sekali lagi oke? Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 2. Tuhan Kau Gembala Kami.
pengorbananmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milikmu. Ayat 2 ya adik-adik. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kita dengarkan khotbah dari Pendeta Amang S. Silitonga. Hari ini sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, pada minggu ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu, ketika mereka membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan mereka semakin mengerti, dan mereka bertumbuh dalam iman akan pendalaman Alkitab ini. Sertai kami Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Apa kabar adik sekolah minggu? Dan juga bersama orang tua di rumah atau yang mendampingi. Kami harap semuanya masih dalam keadaan sehat, dalam situasi kita masih mengalami pandemi COVID-19, yang khususnya bagi kita di Jakarta, pada minggu-minggu ini semakin meningkat yang terinfeksi. Tapi kita tetap berharap kepada Tuhan, agar Tuhan menjaga kita. Dan ada di sekolah minggu juga tetap menjaga diri, pakai masker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak ketika beraktivitas di luar. Tapi ada baiknya tetap di rumah saja. Nah karena itu, mari kita baca firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, karena aku telah memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kami kasihi, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Ada di sekolah minggu, berapa banyak di antara kita yang memiliki hewan peliharaan? Siapa di antara kita di rumah yang punya hewan peliharaan? Ada banyak hewan peliharaan yang bisa kita pelihara di rumah. Saya yakin ada beberapa di antara kita punya hewan peliharaan.
Nah, apa saja hewan-hewan yang bisa menjadi hewan peliharaan di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau yang paling populer hewan peliharaan itu biasanya kucing. Ayo, siapa yang punya kucing? Kemudian anjing. Nah, ini juga cukup populer untuk dipelihara. Dan sekarang yang juga banyak di sekeliling kita, burung. Pelihara burung. Siapa orang tuanya yang pelihara burung di rumah? Atau hewan peliharaan lain yang di dalam air, dalam box, kotak, itu namanya ikan di akuarium. Atau mungkin adik-adik ada yang punya kelinci untuk dipelihara. Nah, itu adalah hewan-hewan peliharaan yang sering sekali kita temukan dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik pergi ke pedesaan, mungkin ada yang punya tanah lebih luas, dia bisa pelihara kuda atau sapi atau kerbau. Ada di sekolah minggu, seseorang yang punya peliharaan, kalau adik-adik punya hewan peliharaan, baik itu berupa kucing, anjing, atau ikan, atau burung di rumah, tentu memiliki tanggung jawab yang besar. Coba kalau adik-adik memelihara seekor anjing atau seekor kucing, punya tanggung jawab toh? Adik-adik harus menjaganya. Adik-adik harus memberi makan 3 kali sehari, mungkin 2 kali sehari. Adik-adik juga harus memberikan minumnya atau air. Adik-adik juga harus memastikan hewan itu tidak sakit dan kandangnya, tempat dia untuk tidur cukup baik agar dia bisa tidur nyaman. Dan tentu juga adik-adik harus mengawasi supaya hewan peliharaan itu tidak hilang atau berkeliaran ke sana kemari. Dan kalau dia hilang, kita harus mencari, dan kalau kita temukan, kita harus membawanya pulang. Ada di sekolah minggu, saat kita mengingat kita punya hewan peliharaan, tentu kita juga ingat tentang perkataan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Saat adik-adik berpikir untuk memelihara hewan peliharaan, merawatnya, menjaganya, memberi makan, kita juga teringat dengan Yesus yang pernah mengatakan, akulah gembala yang baik. Yesus juga mengumpamakan dirinya seperti seorang gembala yang memelihara domba. Yesus menjaga dan memelihara dombanya. Karena Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Yesus tahu bahwa domba-domba itu tidak bisa mengurus dirinya. Sehingga Yesus menjaga domba-domba itu. Seekor domba membutuhkan pengawas. Seekor domba tidak bisa mengurus diri sendiri. Seekor domba membutuhkan seseorang yang melindunginya. Dan karena itu Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang menjaga, memelihara, mengawasi, merawat domba. Dialah gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Artinya, Yesus mencintai domba-dombanya. Itulah Yesus yang kita kenal. Kalau adik-adik memelihara hewan di rumah peliharaan, ingatlah, Yesus juga adalah seorang gembala yang baik yang memelihara, menjaga domba-dombanya. Ada di sekolah minggu, ketika Yesus mengatakan dia gembala yang baik, menjaga domba-dombanya, Yesus itu berbicara tentang saya dan adik-adik dan kita semua sebagai domba-domba Allah. Ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, yang mengenal dombanya, kitalah dombanya itu. Saya, adik-adik, dan semua manusia, kita adalah domba-dombanya. Yesus mengatakan dia mengasihi dombanya, dia memelihara dombanya. Artinya, Yesus mengasihi saya, Yesus mengasihi adik-adik, Yesus mengasihi manusia, dan mengasihi dunia. Ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, dia mengatakan, dia menjaga saya, menjaga adik-adik, dan menjaga semua. Menjaga kita semuanya.
Ketika Yesus mengatakan dia mengenal domba-dombanya, Yesus mengatakan dia mengenal saya, dia mengenal adik-adik, dan mengenal semua kita di tengah-tengah kehidupan. Yesus adalah gembala yang baik, dan dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, untuk saya, untuk adik-adik, dan untuk semua. Dia menyerahkan nyawanya ketika dia disalibkan, dan dia harus mati untuk menebus dosa kita. Yesus tidak berbicara tentang domba seperti yang sebenarnya binatang, tapi dia berbicara tentang saya, adik-adik, dan semuanya. Kitalah domba-domba yang dikasih oleh Tuhan. Kita adalah domba Allah. Kita adalah milik Yesus. Dan Yesus mengasihi saya, mengasihi adik-adik, mengasihi semua manusia. Dia menjaga kita, dia menjaga saya, menjaga adik-adik. Dia memastikan kita menerima apa yang kita butuhkan, makanan, minuman, dan pakaian. Kita adalah domba Allah yang dikasihi dan dipelihara Tuhan. Karena itu adik-adik, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Yesus sangat mencintai dombanya. Yesus sangat mencintai dombanya. Siapa dombanya? Saya, adik-adik, dan kita semua. Yesus mencintai saya. Yesus mencintai adik-adik. Yesus mencintai orang tua adik-adik. Kakak, abang, adik, Yesus cintai sebagai domba-dombanya. Seluruh dunia dikasih oleh Yesus. Kita tidak perlu ragu bahwa Yesus sangat mencintai kita. Dan karena itu kita diingatkan dalam situasi sekarang ini. Dalam situasi pandemi yang semakin lama semakin banyak yang terinfeksi, yang menjadi korban. Kita harus tetap percaya dan mengimani Yesus mengasihi kita. Yesus sangat menjaga dan memelihara kita. Dan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Karena Yesus adalah gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Adik di sekolah minggu, katakan dalam dirimu, Yesus mengasihi saya. Katakan sekali lagi, Yesus mengasihi saya. Katakan sekali lagi, Yesus mengasihi saya. Karena Yesus adalah gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan. Kita tidak perlu ragu dengan situasi sekarang ini. Kita percaya dalam situasi yang semakin berat ini, Allah tetap mencintai, memelihara, menjaga, dan terus-menerus mengawasi kita. Dan Allah akan memegang tangan kita. Dan kita berharap semoga kita bisa melewati pandemi ini dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai kita manusia. Amin. Mari kita berdoa. Yesus yang kami kasihi, dalam nama Allah Bapa, kami berterima kasih Tuhan kepadamu karena Engkau telah menjadi gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mencintai kami dan menjaga kami. Kami berterima kasih karena Engkau telah menyerahkan hidupmu untuk kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang abadi kelak di sorga. Tuhan, Engkau mengingatkan kami dan juga bagi adik di sekolah minggu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan dalam situasi yang semakin sulit sekarang ini, Engkau mengingatkan kami Tuhan dan juga bagi adik di sekolah minggu ketika kami tidak bisa sekolah, bahkan tidak bebas untuk keluar, dan kami diancam oleh pandemi 19 ini, tapi kami percaya Tuhan, kasih Tuhan sangat besar di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak pernah ragu Tuhan, Engkau sangat mencintai kami domba-dombamu, karena Engkau mengatakan, akulah gembala yang baik, yang bahkan menyerahkan nyawanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menanamkan dalam diri kami, untuk berjalan di dalam kesulitan sekarang ini, bahwa Engkau tetap menjaga, memelihara, mengawasi, bahkan mencukupkan kami dalam kesulitan ini. Berkati juga Tuhan ada di sekolah minggu dimanapun mereka berada, agar mereka tetap yakin dan percaya dan tidak ragu-ragu bahwa Engkau Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak sekolah minggu. Berkati juga mereka Tuhan di rumah, agar kami bisa menjaga diri kami, menjaga kebersihan, dan tetap mengikuti peraturan dari pemerintah, agar kami terluput dari wabah ini. Dan kami tetap berseru Tuhan, dan mohon kepadamu agar Engkau mengakhiri pandemi ini dalam waktu yang secepatnya. Namun kehendak-Mu yang terjadi Tuhan.
Engkau kiranya memberkati kami dalam situasi sekarang ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman. Karena kita masih di kondisi seperti ini adik-adik, abang dan kakak ingin mengingatkan terus kepada adik-adik untuk tetap di rumah, rajin cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat. Nah, sekarang kita akan membahas tugas sekolah minggu. Untuk minggu ini, untuk orang kecil, tolong sediakan kapas, lem cair, dan pensil mewarnai. Kemudian, unduh dan print link yang ada di deskripsi box di bawah ini. Setelah kalian ngeprint tugasnya, kemudian tempellah kapas dengan lem cair di gambar dombanya ya adik-adik. Nah, untuk gambar yang lain seperti gembalanya, kalian bisa mewarnainya dengan pensil warna. Setelah selesai mewarnai, kirimkan tugasmu ke nomor WA atau abang kakak sekolah minggu yang telah ditunjuk. Nah, untuk tugas sorong besar, pertama, unduh atau print link dari deskripsi box di bawah ini. Kemudian setelah di print, jawablah pertanyaan dari lembar tugas berikut. Setelah selesai menjawab pertanyaan, warnailah gambar dari lembar tugasmu. Kemudian setelah selesai mewarnai, kirimkan tugasmu ke nomor WA abang atau kakak sekolah minggu yang telah ditunjuk. Nah, berikut ini adalah contoh tugas yang telah diberikan adik-adik sekolah minggu. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Aku harus sopan dalam 1. Berbicara dengan teman, yang kedua dalam bermain dengan teman, yang ketiga dalam berbicara dengan orang tua, yang keempat sopan pada semua orang di tempat umum. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Disiapkan uang dan kantong persembahannya ya adik-adik. Nah, adik-adik, persembahannya sudah siap belum? Kalau sudah siap, yuk bareng-bareng kita angkat persembahan kita sambil kita mengucapkan, akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 714 ayat 1. Namarman hami togu hami luasmon lehonda memidi hami akan nahi nopopon Tuhan Yesus si parua parmahami luasmon Tuhan Yesus si parmahan parmahami luasmon
kita akan tutup ibadah kita yang dipimpin oleh Amang Pendeta S. Silitonga. Baik, ada di sekolah minggu dan orang tua atau yang mendampingi di rumah, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai-mu sekalian. Amin. Kebaktian kita sudah selesai adik-adik. Kak Kauli, Bang Daniel dan Dan Bang Bang Niko Niko mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeay!